Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang kembali dalam kelas Game Engineering untuk pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS ya, untuk teman-teman Ubaya sekalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang user interface ya. Jadi di sini maksudnya bukan user interface-nya dari Unity sendiri, tapi kita akan membuat user interface untuk game kita. Ya, jadi pekan lalu kita sudah menambahkan animasi ke game kita ya. Oh, sebentar, saya belum buka gamenya, buka project Unity-nya. Oke ya, saya akan bukakan dulu project-nya. Selagi menunggu, kita review dulu ya yang pekan lalu sudah kita lakukan sejauh ini. Jadi kita sudah menambahkan animasi lebih banyak ke dalam game dalam bentuk particle system. Ya, semoga teman-teman ingat kita sudah membuat efek ledakan ya yang terdiri dari asap sama api. Kemudian kita juga sudah menambahkan boss yang juga beranimasi ya menggunakan animation yang konsepnya pakai keyframe animation. Kemudian kita sudah mengendalikannya pakai bantuan animator controller ya, dan kita sudah membuatkan 3 state. Ada yang idle, ada yang attack, sama ada yang hit. Ya, ini masih loading. Nah, cuman masih ada yang kurang dari game kita. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah tidak ada starting screen alias main menu. Ya, teman-teman kalau main game mestinya kan pertama kali gamenya dimuat, itu kan pasti selalu ada judul ya. Selalu ada judul game atau menu utama. Ada judul gamenya, kemudian mungkin ada animasinya sedikit ya, cutscene gitu. Kemudian ada menu macam-macam, mungkin start playing, terus ada options mungkin dan termasuk quit. Ya, kalau misalkan gamenya full screen, tentunya kan tidak ada ini ya yang apa ini namanya, tidak ada menu yang di atas ini untuk minimize dan kawan-kawan, terutama untuk yang close. Nah, kita belum punya itu. Kemudian beberapa informasi yang penting untuk pemain itu juga masih belum ada. Ya, contoh untuk game kita mungkin kita mau nambahkan skor. Ya, kemudian kemarin kan ada target kill count ya di game state. Kalau sudah memenuhi tertentu, maka gamenya kan menang. Nah, itu belum muncul di game kita. Ya, kayaknya Unity saya sudah selesai loading. Ya, walaupun kita sudah punya dalam tanda kutip nih user interface ya yang berupa panel you win dan you lose sama pause. Ya, tapi kalau teman-teman ingat itu sebetulnya kita akali dengan menggunakan sprite. Ya, yang sprite-nya isinya cuma tulisan pause, you win dan you lose. Ya, ini agak kurang bagus sih sebetulnya ya selain dari desainnya polos saja gitu. Kemudian dan tidak bisa ada tombolnya kah mungkin? Nah, itulah yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi setiap game yang baik itu pasti memiliki user interface ya dan user experience yang baik juga. Kita akan membuat atau menambahkan user interface dalam game kita dan Unity itu sudah menyediakan berbagai macam elemen user interface yang paling sering digunakan. Ya, contohnya ada tombol, terus ada teks, label, ya, ada text box, ada checkbox, drop down pun ada dan seterusnya. Ya, kita mungkin tidak akan pelajari semua, tapi kita akan pelajari dulu konsep dasarnya dari menambahkan user interface. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini, untuk game kita Hedgehog and Sholmes, kita akan menambahkan main menu, ya, yang isinya hanya user interface saja, dan kita akan menambahkan skor, dan mungkin ada objektif atau kill target pada scene level 1. Nah, maka dari itu kita butuh beberapa aset tambahan, ya, ada DLC ketiga, DLC terakhir. Silakan teman-teman Ubaya download dari Classroom. Untuk teman-teman yang lain, nanti saya kasih linknya di description. Ya, isinya ada 2 sprite baru untuk main menu, sama ada 1 custom font. Ya, jadi kalau saya bukakan ini, ya ada logo background.png,
kemudian ada logonya Helloc and Xiom sendiri ya untuk game kita. Sama ada satu file lagi yaitu file TTF. Ini saya kasih pulang.ttf ya. Ngambilnya dari Davont. Kalau teman-teman kepingin pakai font sendiri silakan cari aja di sini ya. Nah, untuk kesempatan kali ini akan ada 3 topik yang kita pelajari bersama. Ya, yang pertama kita akan mempelajari konsepnya dari user interface di Unity dulu. Setelah itu kita akan mempelajari caranya mengganti scene, ya mengganti scene. Dalam hal ini kita akan mau bikin scene main menu, ya untuk bisa pindah ke level 1 gimana caranya. Nah itu akan kita pelajari. Topik kedua dan topik ketiga adalah dynamic user interface. Ya, misalkan untuk score. Ya, score itu kan teksnya pasti berubah terus sesuai dengan skor terbaru dari pemain. Nah, itu kita sebut dynamic user interface. Untuk itu saya akan bagi videonya jadi 3. Ya, yang pertama setelah ini kita langsung pelajari dulu ya konsep dari user interface di Unity. Terus kita pelajari caranya mengubah scene atau screen. Dan terakhir kita akan mempelajari dynamic UI dengan menambahkan skor. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan pelajari dulu konsep dari user interface di Unity. Ya, untuk user interface kita sudah dipermudah sekali. Ya, zaman dulu mulai dari Unity versi 4, ya Unity ini sudah banyak versi. Mulai dari Unity 4 kita sudah disediakan sistem user interface yang mudah sekali untuk dibuat ya dan ditangani dibandingkan dengan versi 4. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk versi 4 dan sebelumnya user interface itu bikinnya harus pakai coding. Ya, kalau mau ada skin tambahan harus dibikinkan dulu, kemudian ukurannya, tinggi lebarnya, terus posisinya ada di mana, kita harus ngatur sendiri. Ya, padahal kita tahu sendiri bahwa layarnya pemain itu ukurannya beda-beda. Ya, tergantung resolusi mereka. Ada yang 1080, ya misalkan ada yang masih 1366/768 dan seterusnya. Ya, horor banget untuk membuat user interface yang responsif ya, yang bisa menyesuaikan diri dengan ukuran layar. Ya, kemudian gambarnya sendiri, lalu memberi teks. Ya, itu semuanya masih harus dilakukan dengan coding. Tapi sejak Unity 4.6 dan sampai versi terbarunya, kita sudah tidak perlu melakukan itu. Ya, mode ini masih ada sebetulnya di Unity ya. Method on GUI itu masih disediakan. Ya, biasanya kita panggil mode ini adalah immediate mode GUI atau IMGUI. Tapi untuk pemain kita biasanya tidak menggunakan mode ini untuk membuatkan user interface. Ya, ini biasanya untuk kebutuhan internal kita sendiri, misalkan debug. Karena ada beberapa yang menganggap bikin user interface dengan coding itu lebih cepat dibandingkan mode yang baru. Ya, tapi tidak perlu khawatir, kita akan gunakan aja mode yang baru. Nah, konsep dari user interface di Unity itu terdiri dari 2 buah komponen besar. Yang pertama ada yang namanya canvas. Ya, canvas ini adalah sebuah objek yang hierarkinya paling tinggi terhadap semua elemen user interface. Ya, nanti semua elemen user interface itu digambar di canvas. Ketika kita menambahkan sebuah user interface komponen di scene kita, maka sebuah canvas itu akan otomatis ditambahkan. Ya, bersamaan dengan canvas ada sebuah objek lain namanya event system. Ya, event system ini menangani semua input event untuk objek-objek yang ada pada scene kita, termasuk untuk user interface. Ya, jadi ketika membuat atau menambahkan sebuah komponen user interface, kalau belum ada, canvas akan ditambahkan. Kalau belum ada juga, event system akan otomatis ditambahkan juga. Nah, yang perlu diingat, satu scene itu cuma boleh punya satu event system saja. Kalau canvas boleh banyak. Ya, tergantung kebutuhan nanti.
Nah, untuk komponen user interface ini mulai dari bukan mulai ya, pada Unity 2020 dan mungkin mulai dari sebelum-sebelumnya sudah ada, ya, tapi untuk versi yang lebih tua ada beberapa yang tidak punya komponen tertentu. Kita biasanya akan bagi jadi dua, ada visual komponen dan ada interaktif komponen. Ya, visual komponen ini ya cuma menampilkan data visual gitu aja, ya misalkan teks, image, sama panel. Ya, kalau tombol atau bukan tombol ya, kalau user interface yang disebut interaktif itu ada tombol, ada toggle ini checkbox, ada slider, ada scroll bar, ada drop down, ada input field, ada scroll view. Dan beberapa komponen user interface yang memerlukan teks itu ditulis di sini ada versi TMP. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah contoh daftar komponen user interface yang dimiliki nanti ketika kita membuat sebuah user interface ya. Ada teks, teks yang Text Mesh Pro, dan button Text Mesh Pro dan lain-lain. Ya, yang berakhiran Text Mesh Pro itu adalah menggunakan package baru, ya ini namanya Text Mesh Pro, itu punya beberapa keunggulan. Ya, jadi kita akan gunakan aja langsung nanti versi Text Mesh Pro atau TMP ya untuk singkatnya. Nah, yang dicetak tebal ini adalah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kita akan mempelajari teks, image, panel, sama tombol. Ya, sisanya silakan eksplorasi sendiri. Ya, kalau diperlukan, saya sudah punya beberapa tutorial tentang user interface. Ya, untuk teks, image, mask, di sini ada mask harusnya. Atau kayaknya dipindah ke tempat lain ya, nanti saya cari aja UI effects sama panel ada di sini. Ya, ini sebetulnya adalah playlist dari mata kuliah yang sudah tidak ada. Ya, di kurikulum yang lama itu ada mata kuliah digital media authoring. Ya, sekarang untuk teman-teman Ubaya kita sudah pakai kurikulum 2020, mata kuliah ini sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, mata kuliah ini dulu mempelajari caranya membuat aplikasi multimedia menggunakan Unity, ya, jadi bukan game bentuknya, dia agak lebih berat ke user interface. Jadi di sini user interface itu dieksplorasi secara penuh. Ya, ada teks, image, mask, UI effects, panel, kemudian di sini juga ada tombol dan toggle group. Ya, kurang di sini ya, ada toggle sama toggle group, ya button juga ada di situ, tapi tidak usah khawatir, button kita pelajari nanti. Ya, ada slider, drop down, input field, scroll view. Ya, di playlist berikutnya. Ya, slider, drop down, input field, sama scroll view. Input field ini text box. Ya, kalau teman-teman di C# dulu pernah belajar ya, visual C#. Kemudian ada beberapa logic tambahan, bisa dipelajari di sini. Ya, cuman semua video ini direkam dengan Unity yang lebih tua. Ya, saya agak lupa versi berapa, mungkin 2018 atau 19. Tapi tidak masalah, konsep dasarnya masih sama. Ya, jadi mempelajari Unity ini tidak akan rugi kalau pindah versi, karena pasti beberapa fitur yang ada sebelumnya itu akan dipertahankan. Ya, untuk user interface belum ada fitur yang baru untuk saat ini. Ya, ini silakan eksplorasi sendiri nanti kalau ada waktu luang. Nah, untuk persiapan, silakan unduh dulu tadi ya DLC 3-nya. Saya sudah download di sini, sudah buka. Kemudian tolong imporkan dua file ini, ya dua sprite ini, file 10 sama file 11. Saya import dulu. Ya, type-nya biarkan apa adanya. Kalau teman-teman amatin, tekstur type-nya di sini itu adalah sprite, 2D dan UI. Ya, jadi untuk user interface jenisnya tetap sprite. Nggak masalah, biarkan aja. Kemudian untuk font
nanti dulu ya, kita pelajari mengganti font nanti ketika mempelajari teks. Ya, sudah disediakan sebetulnya, ada pulang.ttf di sini, kita impornya nanti aja. Kemudian tolong bikinkan scene baru, ya kasih nama main menu. Ya, bikin scene baru pakai menu file, kemudian pilih aja new scene di sini atau tekan Ctrl N ya. Oke, di sini tetap pilihlah yang basic 2D. Kemudian supaya tidak lupa, ini langsung di save ya, langsung Ctrl S, lalu simpanlah di dalamnya folder scenes. Saya akan beri nama main menu. Ya, kita akan bikin main menunya di sini. Nah, langsung aja kita akan tambahkan sebuah image ya. Tolong tambahkan sebuah UI image. Caranya gimana? Tinggal klik kanan di sini ya di hierarki. Klik kanan. Kemudian pilihlah user interface. Ya, lalu pilihlah image. Ya, boleh di-rename misalkan background image. Ya, lalu ini tinggal diatur aja untuk source image ya dengan logo background. Ya, cuman ukurannya kok kecil banget ya. Di sini teman-teman lihat hanya sebagian dari layar kita yang penuh ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada canvas, ada event system. Nah, untuk canvas ini ukurannya memang raksasa seperti ini. Ya, tidak usah khawatir. Kalau mau memunculkan semuanya, double klik aja di game object canvasnya sini. Ya, nanti kita akan mendesain user interface-nya di sini. Ya, memang ukurannya sebesar ini, tapi yang muncul nanti adalah yang semua yang ada di dalam kotak putih ini. Ya, ini kanvasnya. Ya, untuk kamera kita ada di sini, mungil banget. Nah, ukurannya kan kurang besar nih ya. Silakan di resize width sama height-nya. Atau kalau diperlukan, itu tinggal klik aja tombol, saya pilih dulu ya, untuk image-nya, kemudian cari, nah ini dia, ada set native size. Ya, tinggal diklik. Nah, sekarang ukurannya kebesaran. Ya, jadi kanvas kita di sini, tapi kemudian si image kita kok sebesar ini. Ya, ini betulkannya gimana terus? Ya, apakah harus diperkecil? Bisa. Ya, tapi kita perlu memperhatikan aspek yang lain. Ya, tapi sebelum ke sana, pastikan dulu posisinya di 0,0 ya. Saya sudah di 0,0 kah? Nah, belum. Ya, position X sama position Y-nya tolong di-reset ke 0,0. Nah, tapi tetap ya, ini gambarnya terlalu besar. Apakah yang bisa kita lakukan? Ya, jadi ini ilustrasinya ya. Kanvasnya segini, image-nya lebih besar, kameranya mungil. Ya, tapi abaikan aja untuk kamera. Kita fokus ke kanvas sama image. Nah, kita akan berkenalan dengan sebuah komponen dari kanvas, namanya kanvas scaler. Ya, ini digunakan untuk menangani scalingnya si kanvas. Dengan perilakunya nanti di-set di properti namanya UI Scale Mode. Ya, ada 3 mode yang disediakan sama Unity. Yang pertama adalah Constant Pixel Size. By default, untuk UI Scale Mode kita adalah Constant Pixel Size. Ya, ini maksudnya apa? Artinya, semua komponen user interface itu akan punya ukuran yang sama. Ya, tidak peduli ukuran layar dari pemain itu berapa. Contoh, ya misalkan ini settingnya masih constant pixel size ya. Maka background image saya itu di layar manapun ukurannya pasti 1280
kali 768. Ya, atau kalau distandarkan ke dalam unitnya Unity, ya di sini teman-teman lihat ada reference pixels per unit, ya isinya 100, artinya satu unitnya Unity itu akan diisi oleh 100 pixel. Ya, konversinya gitu, satu unit sama dengan 100 pixel. Ya, maka dari itu saya akan tahu bahwa background image saya itu ukurannya 12,8 unit kali 7,68 unit. Dan ukuran ini akan sama untuk semua jenis layar, ya, tidak peduli resolusinya berapa. Ya, ini bisa teman-teman gunakan untuk memastikan ukuran dari sebuah komponen user interface. Nah, setting kedua adalah scale with screen size. Untuk setting ini, nanti semua elemen dari user interface, posisi dan ukurannya itu akan diatur sesuai dengan resolusi dari layar. Kalau misalkan resolusinya layar sekarang itu lebih besar dari patokannya, maka kanvasnya itu akan menggunakan resolusi patokan, ya. Kemudian semua komponennya itu akan diperbesar, ya, akan diperbesar untuk bisa memenuhi layar yang ukurannya lebih besar dibandingkan patokan tadi. Sebaliknya, kalau resolusinya lebih kecil daripada patokan, nanti kanvas akan menghitungkan ulang ukuran dari semua elemen user interface yang ada dalam kanvas tersebut, sehingga cukup di dalam kanvasnya. Nah, mode inilah yang akan kita gunakan nanti untuk membuat user interface yang bisa menyesuaikan diri dengan resolusi layarnya pemain. Mode ketiga ada yang namanya constant physical size. Ya, ini agak mirip dengan constant pixel size, tapi bedanya adalah semua posisi dari user interface elements itu ditentukan dengan unit fisik, ya, misalkan milimeter, sentimeter, inci, atau bahkan poin. Ya, ini membutuhkan pengetahuan tentang setting DPI dari layarnya. Ini bisa dipakai misalkan kalau kita tahu persis bahwa game kita nanti akan dibuat atau diinstal di layar yang punya ukurannya tertentu, misalkan 5 kali 5 cm, oh kecil banget ya, 50 kali 50 cm misalkan. Ya, atau misalkan mau dipakai di e-kios. Ya, itu ukurannya kan kemungkinan sama semua. Nah, kita bisa menggunakan constant physical size. Tapi karena kita akan mendesain game kita ini untuk PC yang resolusinya pasti beda-beda, maka kita gunakan aja mode scale with screen size. Ya, maka silakan diganti untuk kanvasnya. Di komponen canvas scaler, UI scale mode-nya silakan diganti scale with screen size. Ya, kemudian di sini ada patokan resolusi. Isikan dulu 1280 kali 768. Ya, gambar dari logo BG ini kurang lebih 1280 kali 768 dimensinya. Ya, jadi isikan 1280, 768. Nah, teman-teman mungkin lihat, tuh ini masih lebih dikit. Ya, tidak masalah sebetulnya. Kemudian di bawahnya ini ada setting, ya, yang mau dijadikan patokan itu apa? Width atau height. Ya, kalau yang dibikin patokan itu adalah width, maka lebar layarnya itu akan dipatok 1280, ya. Tingginya menyesuaikan dengan ini, ya, dengan resolusi dengan lebarnya. Tapi kalau height, ya, kalau ini digeser ke height, maka yang dibikin patokan adalah tingginya, alias yang 768-nya ini. Ya, ini bisa diatur seperlunya, tapi kita biarkan aja match-nya adalah width. Jadi biarkan match-nya 0. Nah, jadi itu nanti penting ya, tiap kali bikin kanvas, dibiasakan begitu kanvasnya muncul, UI scale mode-nya langsung diganti scale with screen size, supaya tidak lupa.
Oke, maka gantilah UI scale mode ke scale with screen size. Ini sudah, ya, sisanya sudah oke. Jadi kita akan selalu mengatur resolusi panel game kita itu 16:9. Ya, jangan gunakan free aspect karena free aspect ini nanti tidak representatif terhadap layarnya user. Ya, gunakan aja 16:9. Ya, ini patokannya mungkin ini bukan benar-benar 16:9 ya. Kalau mau gunakan 1366 768. Cuman gambarnya ini tidak cukup. Ya, akan ada border biru di sampingnya. Jadi gunakan aja 1280 768. Ya, tidak masalah kok. Oke, nah kemudian kita tambahkan logo, ya, tetap tambahkan user interface image, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tergoda, ini bisa nggak sih di drag and drop? Ya, kalau di drag and drop ke canvas, maka yang terjadi adalah perilaku defaultnya, ya, dia akan muncul sebagai sprite, bukan user interface image. Ya, oleh karena itu untuk user interface pastikan teman-teman menambahkannya lewat sini, ya, UI kemudian image. Ya, ini saya beri nama logo image. Kemudian sama kayak tadi source image diganti. Saya bikin set native size ini besar sekali 1600-900. Ya, mari kita perkecil jadi 800-600. Walaupun kayaknya agak ke stretch, tapi tidak masalah deh. Ya, cukup, tidak apa-apa. Ya, saya akan taruh agak ke atas ini, Herlock and Sholmes, ini logo dari game kita. Ya, nah untuk user interface, tolong diingat bahwa setiap elemen dari user interface itu digambar berdasarkan urutan dari hierarki. Ya, yang paling atas itu akan digambar duluan. Ya, walaupun kita punya posisi set sih, tapi kalau setnya sama semua, ya diingat bahwa yang paling atas itu akan digambar terlebih dahulu. Ya, ini kalau dibalik begini posisinya, maka logonya akan hilang. Ya, jadi teman-teman perlu ingat ya, terkait hierarki kali ini berpengaruh. Ya, yang paling atas itu digambar duluan. Sehingga kalau misalkan teman-teman nanti mendesain sebuah user interface dan ada yang nggak muncul, silakan diperhatikan urutannya. Nah, kita akan berkenalan dengan dua konsep utama dari user interface-nya Unity. Ya, ini yang membuat kita nanti bisa mendesain user interface yang responsif. Ya, tool atau komponen yang pertama namanya Anchor. Ya, direpresentasikan dengan 4 buah segitiga seperti ini. Ya, Anchor ini digunakan untuk mengendalikan posisi dan ukuran dari sebuah elemen user interface. Dan dia akan direlatifkan terhadap parent-nya. Ya, sebagai contoh, background image sama logo image, ya ini ukuran dan posisinya itu diatur terhadap kanvas. Ya, di sini ada segitiganya, sayangnya agak tidak kelihatan karena ketutupan dengan logonya Herlock sama Sholmes. Ya, silakan dilihat sendiri. Ya, nah ini ada 4 segitiga mungil, ya warna putih. Nah, kalau misalkan posisi dan ukuran dari parent-nya itu berubah, maka semua child-nya itu akan menyesuaikan diri juga, posisi dan ukurannya. Caranya dia ngitung gimana? Nah, itu tergantung dari posisi anchor-nya. Ya, masing-masing dari anchor ini mewakili keempat titik pada setiap user interface elemen. Ya, ini ilustrasinya. Ya, jadi titik kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah itu akan berpatokan kepada anchor-nya ini. By default, anchor itu diletakkan di tengah-tengah parent. Ya, jadi kalau parent-nya berubah ukuran, biasanya dia akan tetap.
Ya, tapi kalau anchor-nya digeser, ya misalkan ke ujung kanan bawah, maka posisinya bisa menyesuaikan terhadap ukurannya si parent. Dalam hal ini adalah si kanvas. Ya, kanvasnya bisa diotak-atik, tapi jangan memilih kanvasnya ya. Jadi ketika kita sedang memilih salah satu komponen user interface, ini bisa saya, sorry, ya bisa saya otak-atik, ya bisa di preview seperti ini. Yang ujung kanannya karena background image-nya ini ngepres ya agak susah untuk resize-nya. Jadi saya akan resize dulu sebentar, terus ilustrasikan gini. Kalau misalkan kanvasnya berubah ukuran. Ya, ini saya perlu reset dulu semua. Nah, anchor ini boleh dipecah ya untuk menentukan ukuran dari sebuah komponen user interface. Ya, jadi kalau dipecah, teman-teman bisa membuat sebuah komponen user interface itu ukurannya menyesuaikan diri. Ya, misalnya ini, ya buttonnya dibikin, saya tidak tahu berapa persen ini, ya, tidak dituliskan angkanya, tapi kalau misalkan lebar dari kanvasnya itu berubah, maka lebar dari tombolnya itu juga ikutan berubah. Ya, jadi sesuai kebutuhan, anchor ini boleh dipindah dan boleh dipecah. Nah, untuk beberapa anchor yang paling sering digunakan itu bisa diakses dari logonya anchor pada sorry kok hierarki di inspector ya ada banyak preset misalkan di ujung kiri atas ya by default kita di tengah kalau mau stretch juga bisa ya bisa juga ngeset posisinya langsung dengan tekan tombol alt ya saya tidak bisa mengilustrasikan karena background image ini mestinya kan full satu layar ya. Nanti ketika diperlukan untuk preset yang umum kita bisa ambil dari sini, ya pilih salah satu dari sini. Nah untuk kedua image kita tidak akan ubah anchor-nya, biarkan aja dia tetap di tengah. Satu lagi ya komponen yang penting adalah namanya pivot. Ya pivot ini adalah titik tengah titik referensi biasanya ada di tengah untuk setiap transformasi. Ya, geser, ngubah ukuran, terus rotasi. Nah, ini koordinatnya agak beda ya, dia pakai koordinat normal. 00 itu di ujung kiri bawah, 11 itu di kanan atas. Dan nanti akan berpengaruh terhadap rotasi yang paling kelihatan. Nah, kalau mau memodifikasi ya untuk anchor, pastikan sudah menggunakan rectool. Ya, rectool ini sebenarnya dipakai untuk user interface, tapi untuk game 2 dimensi kita juga bisa pakai. Nah, lalu pivotnya by default itu di tengah. Ya, walaupun mungkin setting di Unity yang teman-teman bisa beda ya. Mungkin ada yang pivot. Ya, nah kalau settingnya pivot itu kita bisa ubah pivotnya kemanapun. Ya, sebagai contoh logo image ini pivotnya saya geser ke sini. Ya, agak tidak pas tapi tidak apa-apa lah. Ya. Nah, titik pusat itu akan digunakan untuk rotasi. Ya, sebagai contoh, ini kalau saya rotate, maka titik pusat rotasinya itu ada di ujung kiri bawah. Ya, saya riset dulu rotasinya. Bandingkan kalau pivotnya diubah ke center. Nah, rotasinya sekarang berpusat di tengah-tengah si image. Ya, bukan lagi di ujung kiri bawah yang tadi saya ubah. Nah, itulah kegunaan pivot. Ya, biasanya kita tidak utak-atik dan kalau tidak mau memindahkan pivot secara tidak sengaja, karena posisinya jadi satu dengan anchor biasanya, ya ini silakan di set center, ya supaya pivotnya tidak berubah-berubah. Oke, ya, ini cara manipulasi kita sudah mempelajari ya, move, resize, sama rotate
sudah sering pakai. Nah, untuk tombol gimana? Waktunya kita tambahkan tombol. Ya, silakan klik kanan di kanvas, kemudian pilih user interface, lalu pilih button tapi yang berakhiran dengan teks Mesh Pro. Ya, nah kalau teman-teman baru pertama kali menambahkan sebuah komponen user interface yang belakangnya diakhiri teks Mesh Pro, pasti akan muncul TMP importer seperti ini. Ya, ini karena by default package-nya TMP, Text Mesh Pro, itu belum diimpor. Ya, gampang, tinggal diklik aja tombol ini, import TMP Essentials. Ya, nanti Unity akan mengimporkan komponen atau package TMP-nya. Kalau sudah, ini ditutup langsung. Ya, dan button kita akan ditambahkan. Nah, silakan modifikasi posisinya. Misalkan saya buat di sana, ya, terus saya perbesar juga si tombolnya, mungkin segini. Ya, lalu teksnya, ya button itu sebetulnya adalah sebuah image, tapi punya komponen button yang di dalamnya itu ada komponen child, ya, child-nya teks. Jadi untuk button itu teksnya dipisah ke dalam child-nya sini. Nah, teksnya silakan diganti jadi start game. Start game. Ya, lalu font size ini silakan diperbesar seperlunya. Misalkan ya 36 cukup lah ya. 36 cukup. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat ini tombol kan standar banget ya, polos putih seperti ini. Bisakah dimodifikasi? Ya, kalau teman-teman lihat di beberapa game itu biasanya komponen user interface-nya kan custom semua nih ya. Ada gambar sendiri. Nah, bisakah kita melakukan hal serupa? Ya, jawabnya bisa banget. Ya, teman-teman silakan cari komponen user interface yang diperlukan, tapi untuk menyederhanakan kita pinjem bulletnya bos kemarin. Ya, ini tolong diduplicate, Ctrl D, terus di rename jadi 9B button. Nah, kemudian dipilih lagi buttonnya, lalu cari komponen source image, cari komponen image, ya, kemudian properti source image dicari, dan tinggal diganti dengan gambar yang diinginkan. Ya, cuman teman-teman mungkin melihat ini kok jadi aneh ya, istilahnya peleot-peleot ya, bahasa Indonesianya apa ya, peleot itu ya. Kelihatan aneh banget tampilan dari tombolnya. Ya, ini kalau saya perbesar lagi, ya. Ini kalau saya perbesar, saya ganti ukurannya agak gimana gitu ya. Ya, ke-stretch nggak karuan. Oke, dan sepertinya penunjuk mouse saya ngambek lagi nih ya. Sebentar ya, saya akan aktifkan lagi petunjuk mouse-nya. Oke, ya sudah kembali. Ya, teman-teman bisa lihat sprite-nya ini ke-stretch. Ya, bisakah kita menghindari stretching tersebut? Ya, jadi sesekali kita tidak kepingin sprite kita itu ke-stretch seiring dengan perubahan ukuran dari image-nya. Nah, kalau kita tidak ingin terjadi distorsi atau stretching semacam itu, maka kita bisa melakukan yang namanya 9 slice. Ya, dinamakan 9 slice karena sprite kita itu akan dipotong jadi 9 bagian. Ya, dengan 4 buah garis, ya 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Sehingga sprite-nya akan terbagi jadi 9. Nah, tiap bagian itu ada pengaturannya sendiri, masalah scaling. Untuk ujung-ujung, ya kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, itu tidak akan di-scale sama sekali. Kemudian sisi vertikal itu hanya akan di-scale secara vertikal,
Jadi sisi kiri tengah sama kanan tengah, ya. Dan yang sisi horizontal itu hanya di scale secara horizontal. Sementara itu tengahnya, ya, ini akan di scale ke dua arah sekaligus, horizontal sama vertikal secara normal. Nah, kita akan melakukan 9/slash scaling-nya. Ya, jadi silakan dipilih dulu asetnya untuk 9B button. Kemudian langsung aja masuk ke spread editor. Nah, kalau teman-teman amatin di sini selain ada garis biru, itu juga ada 4 buah titik yang warnanya hijau. Nah, titik inilah yang harus kita tarik untuk melakukan 9/slash scaling. Ya, jadi silakan mouse-nya di-hover ke titik hijaunya, lalu tinggal di-drag aja ke posisi yang diinginkan. Ya, lakukan hal yang sama untuk titik yang lain. Nah, sehingga sekarang sprite kita itu terbagi jadi 9. Ya, misal saya akan lakukan slicing-nya seperti ini. Jangan lupa klik apply. Bentar ya, ini saya kecilkan dulu ukurannya besar banget. Full satu layar sepertinya. Oke, ya saya akan klik apply. Nah, kelihatannya tidak ada perubahan apapun di sini ya. Ini kalau saya resize, ya masih ke stretch. Nah, untuk betulkannya caranya adalah si button-nya ini tolong di-assign ulang. Ya, sprite button-nya ini silakan di-assign ulang. Begitu teman-teman assign ulang, maka tombolnya akan berubah. Ya, dia akan ngikutin pengaturan 9/slash scaling yang sudah kita atur tadi. Ya, bandingkan dengan yang tidak di slash, ya, saya gunakan si sprite-nya bullet boss. Ini yang tidak di 9/slash. Ini yang di 9/slash. Beda ya. Jadi ini sekarang nggak ke stretch. Saya akan letakkan di sini. Ya, kalau mau diperbesar boleh, silakan. Kalau teksnya kurang besar, naikkan aja font size-nya. Ya, misalkan saya perbesar dua kalinya terlalu besar, 48 deh. Nah, tombol kita jadi. Ya, saya akan rename ini juga jadi button start ya. Tombolnya jadi sudah. Ya, tapi jangan terburu-buru di run. Ya, kalau terburu-buru di run, diklik pun tidak terjadi apa-apa dan kita punya error sih. Ya, kita punya error, tapi kita betulkan nanti dulu ya. Nah, itulah konsep dari user interface ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat setelah ini, setiap kali bikin canvas, gantilah UI scale mode-nya jadi scale with screen size. Ya, kemudian pastikan event system cuma ada satu. Sisanya tinggal tambahkan aja komponen user interface yang dibutuhkan, misalkan image. Ya, terus ini ada button. Ya, dan tadi kita masih punya masalah, ada invalid operation exception di sini, ya, dan tombolnya juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Gimana caranya membuat tombolnya itu berfungsi? Nah, kita akan pelajari di video berikutnya, yaitu ketika kita ingin mengganti scene, ya, mengganti screen. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu, ya, silakan simak video berikutnya.